Ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat di tengah perundingan nuklir yang baru dimulai. Washington memperkuat kesiapsiagaan militernya di Timur Tengah dan membuka opsi pengerahan tambahan kapal induk jika diplomasi gagal. Sementara itu, Teheran menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan di luar isu nuklir meski menyatakan tetap membuka ruang dialog dan siap diverifikasi atas program nuklirnya yang diklaim damai. Lantas sudah seberapa jauh eskalasi militer dan tarik ulur diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran saat ini? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia di Wanyes Teropong. Amerika Serikat meningkatkan kesiapsiagaan militernya di Timur Tengah di tengah ketegangan yang terus meningkat dengan Iran. Analisis citra satelit yang dikutip Reuters menunjukkan rudal di pangkalan Al Udeid, Qatar telah ditempatkan di kendaraan peluncur dan siap digerakkan sewaktu-waktu. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan opsi militer akan dipertimbangkan jika perundingan nuklir dengan Teheran gagal mencapai kesepakatan. Ia juga membuka kemungkinan pengerahan armada tambahan sebagai bentuk tekanan terhadap Iran. Amerika Serikat meningkatkan kesiapsiagaan militernya di Timur Tengah seiring meningkatnya ketegangan dengan Iran. Pantauan analisis citra satelit yang dikutip Reuters menunjukkan rudal di pangkalan Al Udeid, Qatar telah dipasang pada kendaraan peluncur sehingga siap digerakkan kapan saja. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan opsi militer akan ditempuh jika perundingan nuklir dengan Teheran gagal mencapai kesepakatan. Ia juga membuka kemungkinan pengerahan armada tambahan untuk menekan Iran. Saat ini, kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln telah berada di Timur Tengah sejak Januari. Korps Garda Revolusi Islam Iran memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap wilayahnya akan dibalas dengan menyasar pangkalan milik Amerika Serikat. Selain Al Udeid, yang merupakan fasilitas terbesar Washington di kawasan dan pernah menjadi sasaran Iran dalam konflik Iran dan Israel pada Juni tahun lalu. Amerika Serikat juga memiliki pangkalan di Irak, Yordania, Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Turki. Pentagon belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan tersebut. Sejak perang 12 hari, Iran dilaporkan menambah persediaan rudal dan memperkuat postur militernya. Langkah itu disebut membuat Israel semakin waspada. Sejumlah laporan media menyebut Israel mendorong Washington melancarkan serangan. Namun, Amerika Serikat masih mengedepankan jalur diplomasi. Iran juga diketahui memiliki kompleks rudal bawah tanah di sekitar Teheran, Kermanshah, Semna, serta wilayah pesisir Teluk.
Aktivitas militer turut terpantau di laut. Kapal induk drone Angkatan Laut Iran, Iris Shahat Bagheri, terekam citra satelit pada 27 Januari sekitar 5 km dari Bandar Abbas dan kembali terlihat di wilayah tersebut pada 10 Februari. Selain penempatan rudal, Amerika Serikat memperkuat kehadiran udara di berbagai pangkalan. Di Al-Udeid, citra 1 Februari menunjukkan satu pesawat pengintai RC-135, 3 C-130 Hercules, 18 KC-135 Stratoncur, dan 7 C-17. Pada 17 Januari sebelumnya, hanya terdeteksi 14 Stratoncur dan 2 C-17. Di Muwafaq, Yordania, citra 2 Februari memperlihatkan 17 jet tempur F-15E, 8 A-10 Thunderbolt, 4 C-130, serta 4 helikopter yang belum teridentifikasi. Di lokasi kedua pangkalan yang sama, pada tanggal tersebut terlihat 1 C-17, 1 C-130, dan 4 pesawat perang elektronik EA-18G Growler, sementara pada 25 Januari belum tampak pesawat di area itu. Citra 16 Januari di Muwafaq beresolusi rendah sehingga jenis pesawat tidak dapat dikenali. Di pangkalan Prince Sultan, Arab Saudi, citra 2 Februari menunjukkan 1 C-5 Galaxy dan 1 C-17. Pada 6 Desember, sebelumnya terdeteksi 5 pesawat yang diduga C-130. Citra 6 Februari dari Diego Garcia di Samudra Hindia memperlihatkan tambahan 7 pesawat dibandingkan pengamatan 31 Januari. Peningkatan jumlah pesawat juga terpantau di pangkalan Dukhan, Oman berdasarkan citra 25 Januari dan 10 Februari. Di tengah tekanan militer dari Washington, Teheran langsung berespons. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada tuntutan Amerika Serikat terkait program nuklir. Dalam pidato peringatan revolusi Islam di Teheran, ia menegaskan Iran tidak akan menyerah pada tekanan atau ancaman. Meski begitu, Pezeshkian menyebut dialog tetap terbuka asalkan pembicaraan difokuskan pada isu nuklir. Iran juga siap menerima verifikasi dan kembali menegaskan tidak berniat mengembangkan senjata nuklir. Sebaliknya, Amerika Serikat ingin isu rudal balistik dan dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata turut dibahas. Tuduhan soal ambisi senjata nuklir pun masih terus dilontarkan negara-negara Barat dan Israel.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Teheran tidak akan tunduk pada tuntutan berlebihan Amerika Serikat terkait program nuklirnya di tengah dimulainya kembali perundingan kedua negara pekan lalu. Dalam pidatonya pada peringatan 47 tahun Revolusi Islam di lapangan Azadi, Teheran, Pezeshkian menyatakan Iran tidak akan menyerah pada tekanan maupun agresi. Ia menambahkan, pemerintah tetap membuka dialog secara maksimal termasuk dengan negara-negara tetangga demi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Ia juga menyampaikan Iran siap menerima berbagai bentuk verifikasi atas program nuklirnya dan kembali menegaskan bahwa negaranya tidak berniat mengembangkan senjata nuklir. Teheran menginginkan pembicaraan dengan Washington tetap difokuskan pada isu nuklir. Sebaliknya, Amerika Serikat mendorong agar program rudal balistik Iran serta dukungannya terhadap kelompok bersenjata di kawasan turut dimasukkan dalam agenda perundingan. Iran berulang kali menyebut program nuklirnya bersifat damai meski negara-negara barat dan Israel menuduh Teheran berupaya memperoleh senjata nuklir. Peringatan Revolusi 1979 menggulingkan Shah yang didukung Amerika Serikat setiap tahun diikuti aksi turun ke jalan oleh pendukung pemerintah. Seorang jurnalis media internasional melaporkan pengamanan di lapangan Azadi tahun ini lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam peringatan tersebut, perempuan berhijab terlihat mengibarkan bendera Republik Islam dan membawa potret pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Bulan lalu, Iran juga dilanda protes nasional yang berakhir dengan tindakan keras aparat. Amerika Serikat sempat mengancam akan mengambil langkah militer untuk mendukung para pengunjuk rasa. Perbedaan sikap dalam perundingan itu terjadi di tengah manuver militer yang terus bergerak. Pentagon kini menyiapkan kemungkinan pengerahan kapal induk tambahan ke Timur Tengah. USS George H.W. Bush yang tengah menyelesaikan latihan di lepas pantai Virginia dilaporkan bisa mempercepat keberangkatannya dalam sekitar 2 pekan.
Jika disetujui, kapal induk itu akan bergabung dengan USS Abraham Lincoln yang sudah lebih dulu beroperasi di kawasan bersama kapal perang pendukung, sistem pertahanan udara, dan skuadron jet tempur. Presiden Donald Trump mengakui opsi tersebut sedang dipertimbangkan dan menegaskan Washington akan mengambil langkah tegas apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan. Pentagon meminta satu kelompok tempur kapal induk tambahan bersiap untuk kemungkinan dikerahkan ke Timur Tengah di tengah meningkatnya tekanan militer Amerika Serikat terhadap Iran dalam negosiasi nuklir. Wall Street Journal mengutip 3 pejabat Amerika Serikat melaporkan langkah itu merupakan rencana cadangan jika diplomasi gagal dan opsi militer diperlukan. Presiden Donald Trump disebut belum mengeluarkan perintah resmi dan keputusan masih dapat berubah. Para pejabat menyebut perintah pengerahan bisa terbit dalam waktu singkat. Pentagon menyiapkan kapal induk yang kemungkinan berangkat dari pesisir timur Amerika Serikat dalam sekitar 2 pekan. USS George H.W. Bush yang sedang menyelesaikan latihan di lepas pantai Virginia dilaporkan dapat mempercepat jadwalnya. Jika disetujui, kapal ini akan bergabung dengan USS Abraham Lincoln yang sedang beroperasi di kawasan bersama tambahan kapal perang, sistem pertahanan udara, dan skuadron jet tempur. Trump sebelumnya mengakui tengah mempertimbangkan pengiriman kapal induk tambahan dan menyatakan Washington akan mengambil langkah keras apabila perundingan tidak membuahkan hasil. Ia juga menggelar pertemuan tertutup dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih untuk membahas Iran. Seraya menegaskan negosiasi perlu dilanjutkan guna melihat peluang kesepakatan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Rincian putaran kedua perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran belum ditetapkan. Kedua pihak sebelumnya bertemu di Oman pekan lalu dalam pembicaraan pertama sejak serangan Israel dan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran tahun lalu. Iran menegaskan tidak akan melepaskan hak memperkaya uranium dan menolak pembahasan program rudal balistiknya dalam perundingan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperingatkan setiap serangan baru dari Amerika Serikat akan dibalas dengan menyasar pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah. Dengan perbedaan yang masih tajam dalam perundingan dan pengerahan kekuatan militer yang terus disiapkan, hubungan Amerika Serikat dan Iran kini berada pada titik bawah. Di satu sisi diplomasi kembali dibuka, di sisi lain opsi militer tetap digantung sebagai tekanan.
Kombinasi inilah yang membuat kawasan Timur Tengah kembali berada dalam pusaran ketidakpastian, menunggu apakah jalur negosiasi akan menang atau justru memicu babak eskalasi berikutnya. Demikian rangkuman eskalasi terbaru antara Iran dan Amerika Serikat. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya bersama saya Katarina setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya di kanal YouTube TV One News Go.